Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita coba latihan pre-processing ya. Coba saya tutup dulu semuanya yang file ini. Nah, pertama-tama kita buka Google Colabs dulu. Sini kalau teman-teman nggak hafal linknya bisa ya, ketikkan aja Colab Google. Linknya di sini colab.research.google.com. Oke, sini kita coba buat new notebook. Nah, tampilan awal seperti ini ya. Jadi di sini tempat kita ngodingnya, di sini kita bisa ubah quote ataupun teks. Nah, kalau kita menambahin teks, misalnya semacam judul ataupun keterangan, bisa di sini juga. Coba ya kita tambahin teksnya. Nah, misalnya kita mau latihan pre-processing. Tanggalnya tanggal 24 misalnya ya. Oke. Nah, misal seperti ini. Lalu ini kan di atas ada nih, ada satu yang buat codingnya ya, buat quotes-nya, sedangkan di sini judulnya maunya kita ke atasin, ini bisa kita ke atasin. Seperti ini kita pindah. Nah, lalu misalnya, oke, pertama-tama kita coba cek filenya apa sih yang mau kita ambil ya. Coba kita cek ya di download. Nah, ini namanya file latihan. Seperti ini filenya, coba kita cek. Nah, ini dia nama filenya ya. Nah, bagaimana kita kalau misalnya mau pakai Google Colabs? Jadi kita butuh upload file ini ke Google Drive kita. Nah, oke. Tadi kan di sini ya. Coba kita tadi back to this one, and then kita coba Google Drive kita buka drive.google.com. Nah, ini kita masukkan ke Colab Notebooks. Lalu kita bisa meletakkan di dalamnya sini ataupun coba kita bikin satu folder aja ya. Upload folder, sorry salah ini kayak kita. Wait. Maksud saya sama pilih yang ini nih. Nah, yang ini. Oke, kita bikin new folder, mungkin namanya boleh file seperti ini boleh. Kita buat, habis itu kita kan masuk ke sini ya. Kita klik kanan ini, lalu kita bisa upload yang tadi file latihan yang tidak ada di download ya nih ya. Ini file latihan. Letaknya sudah di sini ya. Oke, pertama-tama jadi kita butuh untuk menghubungkan ke Google Drive. Nah, kalau misalnya kita nggak mau bikin plus text kan kadang agak-agak ini ya, agak-agak ribet juga. Jadi kita bisa nambahin komen dengan seperti ini, pakai tanda pagar dulu. Misalnya sintaks untuk menghubungkan ke Gdrive ya. Nah, teman bisa kita pakai sintaks ini nih. From google.colab import drive. Nah, kalau teman-teman nggak hafal gimana? Boleh, teman-teman bisa Google aja how to connect Google Connect to Google Drive. Nah, di sini ada ya, kita bisa dapat banyak. Kadang kita juga nggak hafal satu-satu ya sintaksnya, tapi kita sebenarnya pakai Python itu kemudahannya banyak sekali ya resource yang bisa kita pakai. Nah, ini ya, hampir sama ya, dia pakai ini sintaknya nih. Start by connecting G Drive into the Google Colabs. Oke,
kita bisa tadi seperti kita ketikkan kayak ini ya, kita juga bisa copy paste juga nih. Bolehlah sama aja sih sebenarnya. Nah, bersama juga kan. Oke, tapi ini kayaknya bukan G Drive tapi kita ini aja Drive aja deh kayaknya. Drive the amount. Ini tanda petik kayak gini. Nah, oke. Habis itu, oh ya ini kalau misalnya teman-teman pakai di lokal, jadi misalnya pakai angin skala Anaconda misalnya, pakai Jupiter notebook, teman-teman nggak usah pakai ini. Jika menggunakan komputer ini ya lokal lah istilahnya, ini lokal. Oke, udah ya. Habis itu kita langkahnya itu kita butuh import. Kita import pandas. Apa itu pandas? Dia, sorry salah ketik. Wait. Pandas itu library untuk manipulasi data di Python. Nah, umumnya kalau kita ikut tutorial Python, itu biasanya mereka menyingkat pandas itu as sebagai PD. Jadi kita kalau bisa mau panggil pandas tinggal ketikin PD ini nggak usah kelewat panjang ya, lebih singkat. Nah, di situ coba kita baca filenya dulu, kita tambahkan lagi. Nah, ini sebenarnya bebas aja, bisa tambahin code, bisa enggak ya. Itu ini sintaks untuk membaca file dd.dapat maksudnya pandas ya. Read CSV ini fungsinya. Nah, ini kita butuh hati-hati, kita harus ini ya, bisa harus tahu letaknya di mana sih. Content drive, habis itu my drive itu collect notebooks. Habis itu tadi dalamnya itu ya folder namanya file. F-nya ini ya, coba kita cek lagi ya. Oke, collab notebooks file. F-nya besar ya. Nah, kalau teman-teman nggak bikin folder yang file ini, boleh langsung ketikkan nama filenya. Tapi karena saya buat file, jadi saya panggil si file ini sekarang ya, file underscore latihan.csv. File underscore latihan.csv. Nah, coba ya kita jalanin dulu ya. Oh iya, wait. Kadang kalau kayak gini kita belum tahu hasilnya. Nah, kita bisa panggil sintaks df.head. Ini dia akan menampilkan uh, baris pertama. Defaultnya 5 ya. Oke. Oke, ini agak lama nih. Kayaknya kita butuh connect dulu ke Google kita apa ya. Oke. The next topic is requesting access to Google Drive. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, kalau misalnya kita nggak mau satu-satu menjalankan ini semua, bisa apa nggak? Bisa. Kita bisa pakai runtime, bisa pakai ini ya, run all ini ya, kita bisa. Tapi kita coba satu dulu aja ya. Import
Pandas, SPD. Nah, habis itu kita coba nih. Bisa nggak dia ya? Oke, ada yang salah nih. Apa ini? Ops, tadi saya salah ya. Ini belum nulisin foldernya nih. Lupa saya tadi. File. Oke, di sini tampil hasilnya, tapi dia masih kepisah sama tanda titik koma. Nah, kita butuh suatu sintaks lagi, delimiter, sama dengan titik koma, seperti ini. Coba tampilkan ya. Nah, jadi ini hasilnya ya. Mungkin ada pertanyaan ya, kalau misalnya kita nggak mau 5, kita mau lebih, bisa apa nggak? Boleh, kita bisa mengisi dalam ini, df.head misalnya 10 gitu ya. Bisa kita isi, dan tampil nanti 10 baris yang pertama. Seperti ini ya, 0 sampai dengan 9, itu ya, 10. Kalau misalnya mau menampilkan yang baris yang paling belakang, kita bisa pakai df.tail, seperti ini ya. Bisa? Oke. Nah, kalau kasusnya machine learning, kita nggak butuh ID sama nama. Kenapa begitu? Ya, karena nanti yang akan diproses oleh machine learning itu adalah bukan data uniknya. Kalau ID nanti dia akan dibuang, bukan sebagai fiturnya. Jadi di sini kita bisa ya, kita bisa buang dulu ini, apa namanya, nama, ID sama nama. Nah, drop ID dan nama. Nah, gimana sintaksnya? Oke, df sama dengan df dot drop, apa nama kolomnya, yaitu ID sama, oops, ini kayaknya saya salah nih, butuh tanda petik nih, sama nama. Nah, tanda petik lagi ya. Oke, habis itu eksis sama dengan kolom. Jadi kita kolomnya akan kita buang. Aksesnya kolom. Nah, boleh nggak ya? Maksudnya gimana sintaks ini? Jadi kita akan membuat suatu data frame yang baru, df sama dengan mengedrop kolom ini. Nah, boleh nggak kalau kita menamakan ini bukan df supaya nggak sama, df2 gitu misalnya. Boleh, boleh aja gitu ya. Supaya kita, kalau tiba-tiba kita butuh, misalnya just in case kita butuh ID sama nama, kita mau balikin lagi ya. Kita mudah nanti manggilnya. Ini kita bisa ubah df2. Seperti ini ya. df2. df.drop kita coba jalankan ya. Apa yang salah nih? Kolom nama aksis, apa yang salah ya? df.drop id nama. Nah, kayaknya ada yang salah nih. Ini nih, tanda ininya, sikunya nggak di sini. Nah, sikunya di sini nih. Saya salah sini ya. Nah, ops. Oke, ngeceknya gimana? Kalau udah ke hapus ya nama kolom, udah panggil aja df2 dot head. Oke, udah kehapus ya dia ya. Nah, masih ingat waktu itu saya sempat menjelaskan tentang tipe data. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Province, age, weight, left insert. Kalau misalnya kita mengacu pada data nominal, ordinal, ataupun rasio, ataupun
apa lagi interval ya. Nah, ini bagaimana? Kalau provinsi, dia nominal ya. Kalau age, dia apa? Ada yang tahu nggak? Ingat nggak? Nah, kadang suka kebolak-balik ya teman-teman ya, interval ataupun rasio. Just oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa menjadikan satu ini adalah numerik ya. Habis itu, satu lagi, which. Which juga apa nih? Interval apa rasio nih? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, kita bisa, ini intinya numerik ya nih ya. Tapi kita butuh ingat kalau pas ngapain tuh. Kalau pas kita ngecek korelasinya. Oke, habis itu live insert. Nah, ini kalau misalnya kita coba di kasusnya machine learning, kita kan di pengantar sains kita menyiapkan datasetnya ya. Nah, kalau di machine learning kemungkinan ngapain nih, buat apa? Kita punya data dan kita punya targetnya, kelasnya adalah live insert. Apakah dia punya asuransi, apa istilahnya life itu ya, jiwa ya, asuransi jiwa apa enggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah, ini kita bisa klaim dia sebagai kategori juga ya. Tapi kalau yes sama no kita bisa menjadikan dia nominal apa ordinal dia nih. Mungkin bisa ordinal ya, tapi apakah memang seperti itu? Kalau kita nggak yakin kita bisa ke nominal, ataupun sebenarnya kita juga nggak butuh tahu ya kan, ini karena dia adalah kelasnya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah pusing apakah dia nominal ataupun ordinal, karena dia adalah yang sebagai targetnya, kelas yang akan kita next akan kita jadikan label gitu ya, prediksi. Nah, habis itu concern kita di mana? Kita mau coba dia punya missing value apa enggak, seperti itu ya. Ataupun apa dulu ya misalnya ya. Oke, kita coba cek apakah ada nul atau enggak. Nah, kita bisa pakai df2 is null. df2 dot is null. Itu seperti ini, is null udah bener belum ya? Is null. Kayak gini deh. Jadi ini buat apa? Dia buat sintaks untuk cek untuk mengetahui apakah ada missing value. Oke, tapi dengan catatan ya, ini kadang kalau misalnya untuk data yang banyak banget barisnya, kita tidak direkomendasikan pakai ini. Kita mendingan bikin fungsi. Oke, coba ya. Kita cek. Nah, kalau ini kan datanya emang cuma sedikit ya. Nah, maksudnya gimana df is null, kalau false dia enggak. Tapi kalau dia true, ternyata dia ketahuan nih ada yang missingnya. Nah, kalau misalnya datanya lebih dari 100 misalnya, itu akan kesulitan karena nanti nggak tampil semua. Oke, habis itu kita coba untuk ngapain lagi nih misalnya nih. Oke, mungkin cek missing value ya. Cek missing value itu kita bisa dengan coba df.info. Jadi menampilkan info-info yang ada nih. Coba ya. df. Wah, berarti kita namanya df2 ya. df2.info. Nah, sebenarnya ini buat apa sih ini dia? Ini juga untuk cek tipe data. Tapi satu lagi dia juga bisa menampilkan ya sintaks ini untuk cek tipe data. Habis itu
Tapi dia punya kelemahan nih. Kelemahan sintaks ini tidak bisa menampilkan semua data ya. Semua data apabila fiturnya sangat banyak. Jadi dia nggak akan ambil semua juga nih. Oke. Oke, dapat dilihat ya. Total dia ada 4 kolom nih ya. Habis itu ada 15 entry. Bacanya jadi diketahui bahwa ada 15 entries atau data atau kolom ya. Dan ada 4 apa tadi? Salah ini. Sorry, ini bukan kolom ya. Ini baris. Dan ada 4 kolom atau fitur atau nah ini banyak istilah nih, kadang ada variabel juga ya, tapi kita harus konsisten lah ya pakai yang mana istilahnya. Oke, dapat dilihat juga ya kalau provinsi semuanya non nul, jadi data kolom provinsi dapat dilihat bahwa 15 non nul. Maksudnya apa? 15 dari 15 data, jadi artinya tidak ada yang missing gitu ya, tidak ada missing value. Sedangkan kalau untuk yang age dia ada 13 dua ya, ada 2 missing. Begitu pula dengan weight dia ada 3 yang missing. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa di sini kan kebaca ya objek, province itu objek, age, weight itu sebagai float, life insert sebagai objek. Nah, kalau kita konsep statistik memang 4 data itu ya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi kalau misalnya kita ngoding di Python, dia bedakannya cuma 2 nih objek, tapi kadang ada integer juga ya. Objek in float, tapi intinya kalau objek itu dia adalah data yang kategori dia itu. Data itu tipe data ya. Tipe data sama dengan objek itu maksudnya gimana? Sama dengan kategori dia. Oke, next ya. Oke, kita mau tahu apa lagi nih? Oke, cek missing value dengan fungsi. Nah, ini bisa nih kita nih. Cek missing value dengan fungsi. Gimana nih? Ini sudah banyak ya istilahnya itu yang memang sudah banyak tutorial untuk mengecek missing value dengan fungsi. Nah, ini kita coba bikin def cek null. Nah, ini def itu sebenarnya apa sih? Itu dia untuk buat fungsi ya. Nah, df nya df apa? Nanti kita bisa df definisikan df dulu nggak apa-apa ya, oke ya. Kita tab, jangan lupa ya, tab cek. Ini kita definisikan suatu variabel di mana df is null, kita jumlahkan sumnya, lalu kita urutkan value-nya, float values, habis itu ascending-nya
sama dengan false. Nah, maksudnya apa tuh? Ascending, descending ya. Kita lihat. Ascending false, habis itu dia akan mengerutkan berdasarkan yang paling besar kecil. Kalau nggak salah ya. Nah, persen kita bakal nampilin angka presentasinya juga. Corona habis itu dibagi sama len. Len itu apa? Len, lengthnya ya, panjangnya. Panjangnya DF, ups, DF dot corona len DF kalikan 100. Salah, kalikan 100. Missing data sama dengan PD dan concat. Karena person habis itu akses sama dengan, nah ini kalau misalnya nggak hafal gimana dong? Ya bolehlah kita searching di Google, habis itu kita copy paste, kita ubah-ubah nama atau sering kebutuhan boleh juga, tapi ini kita pakai yang ada dulu aja ya. Kis total, total dulu ya, total. Ups, salah, sorry. Karena kayak gini, habis itu persen. Ini kayak nggak gini deh. Kisnya total persen. Nah, kita coba print, kita cetak ya, tampilkan missing data. Missing data, habis itu total, total nih dia tulisan yang akan tampil ya nih ya. Total lebih besar daripada 0. Jadi cuma nampilin yang lebih, yang ada missing value-nya aja. Kita cek lagi ya. DF 0. Oke, kita lihat dulu ya. Missing data, dari concat. Nah, ini kayak missing datanya nggak sama nih. Ini kan kita coba bikin suatu variabel. Nah, mantap nih. Terus itu kisnya, nah ini sama dengan kisnya sama dengan total persen. Kayak coba ya. Nah, ini saya ada yang miss lagi nih kalau bikin fungsi, biasanya ada titik 2-nya nih. Nah, oke. Udah kita coba jalankan, terus coba kita panggil ya. Nah, cek nolnya itu kita tadi kan DF2 ya. Cek nol DF2. Oke. Nah, ketahuan nggak nih? Nah, weights-nya ada total 3, yaitu 20%, dan age-nya ada yang missing 2. Hampir sama kayak tadi ya, bisa tahu kayak gini. Nah, tapi kalau pakai yang seperti ini, df.info kayak gini, kita kalau fiturnya banyak banget, ada di atas 20 ataupun 30, nggak akan tampil semua dia ini nanti. Kita nggak bisa tahu, dia akan nanti munculnya 1, 2, 3, 4, tapi titik-titik itu yang paling bawahnya. Jadi akan kesulitan gitu. Jadi gimana lebih mudah kalau kita pakai fungsi. Oke, udah kita cek nol. Nah, ini kita coba untuk mengisi nilai age. Nah, dengan apa nih? Dengan min, median, ataupun modus?
Oke, coba satu-satu lagi ya. Kalau kita mengisi dengan min, coba kita pakai teks ini boleh nih. Kalau saya gitu. Nanti itu gini. Mengisi dengan min, jadinya kita panggil si kolom H-nya itu. Habis itu filna, itu kita df, H-nya lagi kita isi dengan min-nya itu. Dot min, invert dengan row. Oke, coba dengan isi dengan min ya nih ya. Ada yang salah nggak nih saya code-nya? Oke, ini belum ketahuan nih. Jadi kita butuh untuk, oh tadi saya manggilnya df ya ini ya. Jadi yang keisi itu bakalan df dong. Yang ada ID sama nama nih. Oke, that's okay, nggak apa-apa lah ya. Kita bisa lihat kita mau menampilkan df.head. Oops, salah tik. Df.head. Salah tik. Sensitif banget nih. Nah, sini ya. Kalau seperti ini, tadi kita missing kan ada H-nya ada 2 ya. Salah satunya si Tower nih, 36. Oke, dia awalnya jadi 36 dia ya. Oke, kita isi dengan min. Nah, kalau kita isi dengan yang lain, kayak gimana tuh? Kita isi dengan median. Misalnya, bisa aja sih sebenarnya. Kayak gimana tuh? Coba ya, kita copy paste ini aja ya. Nah, coba kita pakai yang di F2 kali ya. Tadi udah keisi tuh, udah kan? Udah keisi dengan median, dengan min jadinya nggak bisa nih kita nih. Kita butuhnya pakai yang di F2 aja. Nah, ataupun salah satu taktiknya begini. Tadi kan kita nih udah df.head, udah keisi yang ini ya, dengan min. Nah, kita mau coba lagi isi df-nya itu lagi. Gimana ya? Udah kita ulangin mulai awal jadinya, guys. Jadinya ini kita runtime kita bisa wait. Terus restart and run all. Nah, janganlah restart runtime aja ya. Jadi kalau kita restart itu kita akan kehilangan semua variabelnya. Oke, terus oke, yes aja deh. Nah, kan yes nih sekarang nih kita ajarin ya. Kita misalnya mau coba isi dengan median. Tapi ini kita matikan dulu nih yang ini. Kita matikan dulu yang ini ya. Nah, buat kita jalankan mulai awal. Runtime, run all. Nah, bisa nggak?
wait. Lupa nih, belum tadi df head-nya. Sekalian harusnya supaya langsung muncul ya. df.head. Oke, yang tadi kan si Tawar jadi 36 ya. Pakai median jadi berapa dia usianya nih? Coba, kok kita run gini ya. df.head. Jadi 32 dia. Oke, ini tinggal kita tanya aja ke dia ya. Dia mau 36 atau 32 usianya dia. Tapi nggak gitu juga ya. Kita kan kalau mau mengisi missing value kita harus punya landasan apa gitu ya. Kita nggak bisa asal aja pakai min aja, pakai median aja meskipun itu seni, tapi tetap kita butuh ada landasan. Nah, landasannya gimana? Kita bisa validasi dengan model. Misalnya kita coba clustering ataupun kita coba dengan klasifikasi. Nah, meskipun nanti saya paham ya teman-teman di sini belum sampai di situ, belum sampai dengan klasifikasi. Nah, mungkin nanti bolehlah saya coba istilahnya apa ya, saya buka dikit-dikit, saya jelaskan meskipun nanti bukan bagian teman-teman untuk membuat model machine learning-nya. Oke, tadi pakai median di 32. Sama aja ya, sama pakai modus, bolehlah kalian coba, tapi kayaknya nggak cocok juga ya. Kita kadang kalau lihat di buku yang sudah saya tulis, kalau dia datanya angka, itu baiknya pakai apa gitu ya. Oke, pakai min kah, median kah? Itu ada tuh di buku data mining ya. Jadi kita judgement kita pakai min itu ketika bagaimana? Seharusnya kita bisa cek dulu distribusi datanya. Edge ini bagaimana? Apakah dia skewness-nya kemana? Condong kemana? Itu kita butuh cek dulu. Nah, sekarang kita coba pakai yang lain ya. Coba pakai interpolasi deh. Dan ya gini-gini. Kita ketikkan coba mengisi dengan interpolasi. Oke, oke, nanti kita bisa ini ya, bisa kita jalankan ulang ya nanti ya. df8, nah ini juga sintaksnya gampang banget nih. Dot interpolate. Nah, tapi tadi kan ini sudah diisi ya ini ya, udahan ya, udah kita isi dengan median. Jadi kita nggak bisa nih kalau mau pakai jalankan ini, pasti nggak jadi di hasil ini, coba ya. Nah, nggak muncul, yang munculnya sama aja. Soalnya dia nggak ada yang kosong nih. Oke, baiklah. Kita coba untuk kayak tadi ya, kita restart runtime, kita hapuskan dulu semua variabelnya. Yes, oops, jangan lupa, tadi kita matikan mediannya. Ini kita matikan dulu, kita soalnya mau tahu nih, kalau dia diisi dengan interpolate, dia bakalan kayak gimana mediannya. Oke, kita runtime, kita run all. Nah, usianya si Tawar jadi 242 nggak dia ya? Jadi kalau pakai min, teman-teman tadi masih ingat jadi 36. Pakai median 32. Pakai si interpolasi jadi 42. Ini rumusnya ada yang interpolasi ya. Bagaimana dia nanti logikanya kayak ini 24 jadi 42 jadi 60. Dia ngelihat tetangga-tetangganya nih. Ngelihat file satu baris sebelumnya sama satu baris sesudahnya. Coba kita cek. Begitu pula dengan usianya. Siapa tadi yang kosong juga ya. Kita cek ya. Usianya ini nggak kelihatan nih. Ya kita bisa tebak-tebakan lah yang mana nih. Yang Naswa kayaknya yang kosong nih. Naswa. Oke, coba ya kita cek Naswa ya. Naswa ke berapa sih Naswa? Tadi 06 data ke baris ke 1 ke 5 ya kalau gitu ya. 5, 345 jadi 39,5. Nah, coba cek nih teman-teman, betul nggak nih kalau 58, 21, nah tengah-tengahnya apa betul di 39,5?
Oke, ini interpolasi udah ya. Habis itu kita coba untuk pakai metode interpolasi tapi yang PET. Nah, PET, pakai PET. Kan teman-teman bingung apa sih interpolasi PET? Oke, jadi I suggest you, my students, to check what is using the interpolation. Jangan bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Bagaimana interpolasi dengan PET? Nah, please ini baca manualnya ya. Kalau bisa teman-teman nanti bisa di e-learning juga, di diskusi ataupun mungkin kita diskusikan Kamis aja ya. Kamis aja. Jadi bagaimana interpolasi dengan PET itu, bagaimana rumusnya? Nah, kalau sintaksnya kita tinggal nambahin aja sih parameter PET-nya aja sih. Jadi kan sudah kita ada interpolate, kita bisa copy paste dari sini aja. Nanti di dalamnya ini kita bisa tambahin PET. Oke, df h interpolate, habis itu method. Nah, ini ada hitung-hitungan juga nih ya, sama dengan tanda PET. Nah, ini coba kita bikin limitnya sama dengan 2. Nah, ini coba ya. Jadi tugas teman-teman ya. Limit sama dengan 2. Oke. Ini udah dimatikan belum sih? Oh, belum ya. Kita butuh matikan ini dulu nih kalau gitu. Satu nih. Ini kita, sorry salah guys. Nah, oke, kita ulangin lagi ya nih ya. Runtime. Habis itu kita restart runtime. Yes. Ulangin lagi. Kita cek. Nah, tadi kan jadi 42 tuh si tower ya. Habis itu kalau kita jalanin, kita run all, berapa usianya dia tuh? Jadi 24, lebih muda ya. Pasti dia pilih yang ini nanti dia nih. Oke, good. Ada lagi nih, interpolasi, tapi dia metodenya lain. Ada yang lain juga tuh. Ada linear namanya. Interpolasi dengan linear. Kayaknya di buku saya belum ada ya untuk manualnya ini ya. Ketika teman-teman coba googling pasti banyak tuh. Interpolasi itu dia banyak macamnya. Nah, kayak gimana? Sama ya, metode PET-nya kita ubah jadi metodenya linear nanti ya. Kan metode PET nih. Sebenarnya gimana sih kita kalau mau tahu ada metode apa aja di situ? Oke, gampang aja sih kita bisa googling ya. Interpolate Python. Interpolate Python pandas. Kan pandas dia ya. Nah, wait. Dapat nggak ya? Hahaha, ini ada macam-macam nih. Pandas.data frame interpolate. Ini ada documentationnya nih. How to interpolate function works in pandas nih. Metode ada linearnya macam-macam jadi. Metode linear juga ada. Metodenya apalagi sih pilihannya itu? Wih, banyak banget ya. Ada linear, time, index value, path, habis itu near zero. Nah, ini teman-teman nanti tugasnya ini ya, bikin rangkuman interpolasinya bagaimana sih? Ada apa aja parameternya, terus coba jelasin beda-bedanya apa. Gitu ya. Nah, nanti kita kalau udah tahu apa metodenya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa analisis yang paling cocok itu apa. Nah, kita harus punya judgement, punya alasan. Dan analisis kita kalau bisa dalam. Oke, tadi linear itu temennya kayak bukan limit sama dengan 2 deh. Limit
direction, backwards, sama dengan backwards, hmm, ini sama dengan satu. Nah, lagi-lagi ya tugas teman-teman nih. Nah, maksudnya gimana sih guys? Ya, tadi udah saya ini belum ya? Oh, belum. Belum saya restart ya. Restart dulu. Ups, jangan lupa matikan dulu nih. Si metode pad tadi jadi 24 dia nih. Jadi mudah ya. Salah. Maaf. Matikan dulu. Habis itu kita run all. Nah. Hah. Sama dia jadi 42 nih. Pasti ada hitung-hitungan ini ya. Oke. Oke. Bagi kita. Ya, di sini ya. Nah, ada lagi metode namanya imputer. Iteratif sama multivariate imputer. Saya coba tunjukin satu aja ya. Yang iterative imputer, nanti teman-teman bolehlah coba. Iterative imputer. Itu apa sih sebenarnya? Coba ya. Teman-teman bisa googling mengisi missing value Python iterative imputer. Ini ada nih. Ada namanya imputer class ya emang dia ya. Imputing missing value. Nah istilahnya biasanya kalau missing value emang kita imputasi ya istilahnya itu ya. Imputasi missing value. How to impute. Imputer itu ya kayak alatnya. Nah nih, what is iterative imputer? Dia itu initialize missing value with the value passed for initial strategy. Where the initial strategy is the mean for each feature. Jadi dia mengisi dengan rata-ratanya, tapi dia menggunakan estimator juga pakai Bayesian rates at each step of the round robin imputation. Nah ini ada nih kalau teman-teman mau baca ya, ataupun mungkin nah ini image of missing value. Nah ini nih kayak ini. Saya biasanya kalau website ini nih rekomendasi saya machinelearningmastery.com. Ini bagus-bagus sih dia ini isinya. Nah, ini dia kayaknya dijelasin deh maksudnya gimana. Oke, iterative imputation. Ini bisa teman-teman baca juga ya nih ya. Nah, dia kayaknya itu kalau melakukan ini import library deh dia kayaknya. Nah, ini nih. Imputer, bla bla bla. Nah, cobanya ini ya. Instead, oke, you must add an additional. Kita ikuti aja langkah-langkahnya ya. Jadi iterative imputer data transform. Dia pakai default Bayesian rates model is employed. Features are filled in ascending order from those with the fewest missing values to those with the most. Nah, ini dia sintaksnya seperti ini ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita butuh untuk menginisialisasi, kita panggil library-nya nih kayaknya nih. Ini from escalan eksperimental. Oops, kayaknya saya salah. Bentar coba ya. Panggil dulu. Sebenarnya kita kalau mau lebih ini ya bagusnya memang digabungin semua ya nih ya. Import library macam-macam itu ya di satu ini aja di sini. Nah, tanda titiknya ke ikut aja ya. Oke.
coba cek dia udah keinstall belum di Google Colab ya. Kalau belum di sini kita butuh install dulu nih Epip. Nah, untungnya udah keinstall nih dia. Oke, jadi kita tinggal tadi matikan yang pakai ini tadi. Kok kesini guys, salah. Nah, matikan yang pakai, nah ini kita matikan interpolasi pakai ini. Terus kita ketikkan sintaksnya ini ya. Iterative imputer, ini namanya itu DS. Oh ini imputer. Ini kita nama variabelnya ya. Iterative imputer. Kita enable ini ya. Habis itu kita bisa mendefinisikan random state-nya sama dengan 42 ini. Imputer sama dengan imputer. Nah, kita fit nih, kita coba isi. Fit transform. Fit transform. Oops, salah ini. Fit transform final df. Nah, coba kita ubah ini namanya final df. Nah, df imputer sama dengan pt dot data frame imputer. Kita masukkan ini kolomnya sama dengan final df dot kolom. Nah, nah. Oke. Wait. Kenapa namanya final df? Ini df dulu aja deh. Wait. Iterative imputer random state. Nah, ini coba kita jalankan dulu ya ini ya. Oh iya. Ini dia kayaknya ada yang butuh kita import lagi deh. Nah, ini kan kelihatan ada ini nih. Apa istilah ini? Ada garis gelombang-gelombang ini biasanya ada sesuatu yang butuh kita define lagi nih. Ntar ya, kita cek lagi nih manualnya nih. Nah, betul. Kayak kita butuh tambahin ini deh. Wait. Nah, tambahin ini kita nih. Ya, nah. Di paling atas lah ya, kita gabungkan dulu lah ya. Wait. Kita gabungkan di sini. Nah, kayak gini ya. Habis itu mungkin tadi kita butuh untuk reset random lagi ya. Kita hapusin semua yang udah tadi diisi pakai macam-macam interpolasi segala macam. Oke, udah dihapus kan ya. Kita coba pakai ini nih. df underscore imputed. Bisa nggak ya? Oke, kayaknya bisa lah. Run all. Oke, ada masih salah nih. Oh, I see. Jadi kan ini tuh sebenarnya imputed tuh dia
suatu metode yang memang dia memakai kolom-kolom teman-teman yang lain ya. Jadi memakai eee, kolom lainnya untuk mencoba mengisi. Jadi dia semacam multivariat gitu. Jadi dia nggak bisa kalau ada si ini nih, ada kategori gini dia nggak bisa. Jadi yang paling, aman itu kita mencoba untuk diubah ke encoder dulu semuanya. Coba kalau kita pakai ADF2 juga sama, karena kenapa? Dia ada yes no-nya itu. Coba ya, pasti nggak bisa lagi nih. Pasti dia bilang ada yes no-nya itu. Nah, betul kan? Nah, masih tetap ada si Bantennya itu. Jadi begini, di sini di atasnya ya. Nah, oke. Sebelum memakai interaktif computer, kita butuh mengubah ke label encoder ataupun yang artinya, salah. Semua harus berbentuk numerik. Nah, jadi kayak yes, no, kita ubah jadi 0, 1, seperti itu ya. Jadi nggak boleh tuh. Kayak provinsi, nominal kan dia. Nah, kita butuh ubah dia jadi one hot encoding. Seperti itu ya. Ini salah ketik nih. Di GF2 masih ada apa? File kolom yang nilainya kategori apa saja? Province dan live insert. Kita butuh mengubah kolom tersebut. Nah, ini kok teman-teman baca di buku yang sedang saya tulis itu ya, ada namanya label encoder. Saya lupa halamannya itu tuh. Jadi mengubah data kategori menjadi numerik. Bagaimana? One hot encoding besar. Nah, coba satu-satu ya. Coba kita ubah. Oke, ini saya agak menyalahi aturan sedikit ya. Saya ini di bawah ini nih untuk manggil label encodernya. Eskalon, preprocessing, import, label encoder. Namanya gini kalau nggak salah. Semoga saya nggak salah nih. Oh, nah lalu import, salah. Import label encoder dulu ya. Nah ini bagaimana teman-teman bisa tuh di Google juga bisa. Kalau enggak ya coba saya tunjukin ya. Label encoder ini kita bisa buat satu instansnya dulu. Label encoder. Nah, habis itu teman-teman tinggal assign ya. Assign numerical value.
N orang yang menyimpan ya, in another column. Nah, bagaimana pakai nama final df aja ya. Oke, final df pertama live insert dulu deh. Oke, live kita panggil nama kolomnya. Live insert itu namanya gimana tuh ya? Lupa saya. Oh ya, ada spasinya. Live insert habis itu sama dengan pakai ini si label encodernya itu dot fit transform final df yaitu menjadi live insert seperti ini ya. Habis itu ini kok ada double ini apa nih? Ini salah deh. Label ini kelebihan kayaknya nih ya. Wait, final df nih kayaknya kenapa ada final df? Oke. Coba kalau kita df dulu, df2 aja ya, df2 live insert df2 live insert. Nah ini kita jadi mau pakai yang mana nih? Tadi kan ini masih belum bisa ya. Nah habis itu coba kita oke deh, ini masih belum diisi jadi nih ya. df2 live insert ini udah salah nggak ya df2? Kayaknya df2 ini udah salah deh. Ini ada satu yang kayak gini kayaknya sih masih salah nih. Final df, nah ini nih kayak gini deh. Nah kayak gini. Final df2 coba ya kayak gini ya. Coba saya rentam lagi, reset runtime. Yes, nah kita kan nggak mau jalanin semua ya. Kita kan mau jalanin cuma yang di atas ini aja. Nah, udah kita pakai runtime, run before. Jadi yang sebelumnya aja yang kita jalanin, yang ini nggak kita jalanin. Bisa nggak nih? Oke, kita munculin ya. df2 jadi kayak gimana dia? df2.head. Nah, dia ubah jadi 1 sama 0. Itu kita kayaknya butuh ngubah ini nih. Provinsi kan masih itu ya, masih nominal. Jadi kita butuh ngubah juga. Nah, metode untuk mengubah kategori menjadi numerik untuk tipe data nominal adalah menggunakan metode encoding. Jadi kalau label encoder itu dia untuk rasio ya dia ya. 1-0 dia labelin langsung otomatis ya semuanya. Nah kalau metode encoding dia prinsipnya begini nih dia nih. Kalau dia punya value ya, gini-gini. Jika ada n nilai di suatu kolom, maka akan terbentuk sejumlah n kolom yang baru. Maksudnya gimana? Kayak tadi ya,
provinsi. Misalnya kita punya 5 provinsi ataupun 3 mungkin ya. Saya belum cek lagi tuh. Maka nanti dia akan terbentuk 3 lagi yang kolom yang baru. Seperti itu. Coba ya kita pakai one hot encoding. One hot encoding Python dia juga banyak sih ininya. One hot encoding Python. Oops, salah nih. Pakai Escalon sih ya kita biasanya. Strategi enaknya sih yang Python. Nah. Bisa pakai yang ini juga. Sedikit lah. Nah, ini ya bahasan codingnya nih ya. Konsepnya seperti ini. Jadi kita punya buah, ada apel, mangga, apel, orange. Nah, seperti ini. Nah. Oh, ini tadi bukan ya. Ini tadi buat jadi label kali ini ya nih. Buat ini ya. One hot encoded data. Seperti ini ya. Ada pd.data data kolom remarks gender encoded data. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Pakai yang punyanya Escalon aja nih. Jadi kita butuh ini. Saya bisa pakai yang ini sih, Escalon Preprocessing Import One Hot Encoder ini nih. Oke. Ini saya menyalahi ini nih. Bagusnya sih dibuat di atas ya nih ya. Nanti aja paling paling belakangan aja kita ubah-ubah, kita rapikan ya. From Escalon Preprocessing Import One Hot Encoder ya. Habis itu dia kita ngambil data, extract kategori, assigning numerical value, converting type of columns to kategori. Oke. Jadi kita coba ubah kayak gini. Tadi apa? Provinsi yang kita butuh ubah ya. Oke, kita bisa nih copy paste semua dulu deh. Jadi kita hmm, 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 hmm. Wait. Create one and ini udah tadi ya? Belum ya? Nah, ini datanya kan tadi kita paling bawah ya, paling atas apa tuh udah di F2 ya. Kita ubah jadi F2. Lalu kolom apa tadi yang butuh kita ubah? Kolom province. Ini di F2 juga. Oke, cat codes. Oh, province cat codes create instant of an encoder. Habis itu, oh. Oke, we have converted the end to array because the feed dot transform license by. Oke, that's okay. Coba ya, kita coba dulu. Encoder data, data frame, encoder feed transform. Lagi-lagi df tadi itu ya. df2. Habis itu nama filenya. Nama filenya apa tadi? Nama kolomnya. Province, array, merge with main, df2. Nah, ini kita ubah final df aja kali ya. Nah, ini supaya namanya, jangan deh. Gini aja, betul deh. Print new df ya, nama jadi new df ya. Kok namanya di df2 aja gimana, boleh nggak? Df3 aja kali ya. Df2, df3, nggak apa-apa lah ya.
Gini aja ya. Nah. Begini nasibnya. Oke, coba. Wait. Wait, cat can only use dot cat accessor with a category date type. Oke. Ya, ini nggak dikenali sebagai cat. Cat goods. Nah, kok gitu yang salah nih. Oke. Cat goods. Oh, ini. Foto ini dulu awalnya. Diubah dulu. Jadi belum ini ya, belum diubah dulu ya. Jadi kategori ya. Lupa. Di bawah ini butuh ada pengubahnya dulu nih. Nah, start dulu nih. Oke, gini aja kita copy paste yang ini nih. Wait, copy paste gini deh. Bantu banget ya, harus ketik-tik. TF2 Provin, start. Coba, bisa ya. Oke, jadi ya. Begini, ternyata jadinya 012. Maksudnya gimana? Province ya. 0122. Nah, dia ngubah kayak gini nih. Jadi 0 itu adalah provinsi yang tadi apa? Pertama Banten ya. Banten dianggap 0. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat. Oke. Jadi begini. Yang awalnya provinsi nilai itu ada Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta. Maka 0 ini asumsinya adalah ini tadi isinya sih. Kolom ini harusnya namanya adalah kolom 0 namanya kita bikin komen aja ya. Kolom yang baru terbentuk adalah kolom 01 dan 2. Nah, kolom 0 itu adalah kolom dari Provin. Jadi apa? Yang pertama ya, betul nggak? Yang pertama itu apa tadi? Ke Banten. Nah, begitu pula dengan nanti kita bisa supaya mudah kita ubah nama kolomnya nih. Cari name aja nama kolomnya. 012. Ini tadi yang ke satu ini apa nih? Satu. Coba kita cek ya. DKI Jakarta, Jawa Barat. Oke, kayak gini ya. Oke. Jadi setelah tampil kayak gini, kita butuh namain ulang kita. Nah, ataupun mudahnya sebenarnya kita kan ini kan kita punya ini ya, punya provinsi. Kita kita drop, kita hapus yang ini, kolom yang ini, lalu kita pertahankan yang ini, kita ubah nama kolomnya. Oke, nextnya hapus kolom provinsi dan ubah nama kolom 1012. Oh ya, ini belum saya ubah nama ini dan save nih. Oke, sambil diubah ya. Namanya latihan processing. Hapus kolom. Nah, hapus kolom pakai drop tadi ya. Tadi nama nama ini apa? DF3 ini ya. DF3 sama dengan DF3 drop. Nah, saya nggak hafal juga nih. Tadi apa sintaksnya ya? Sintaks untuk menghapus nama kolom. Wait ini ya. Sintaks untuk menghapus nama kolom.
Ini kita pindahkan, kita contek nih. DF3 drop. Nah, ini kita hapuskan namanya apa? Namanya adalah dolphins. Habis itu axis sama dengan columns. Oke, kayak gini ya. Betul nggak? Salah. Columnsnya lupa. Masih tanda petik. Nah, ini contekannya biarin sini juga apa-apa deh. Hapus ya. Terus ini apa deh. F3. Oke, kita hapusin. Kita kasih komen ya. Ups, salah komennya. Yang 3. Menghapus kolom dolphins. Kita bisa cek df3.head udah kehapus kan dia kan. Nah, tinggal 0, 1, dan 2 yang kita butuh. Namain ulang. Oke, kita bisa langsung namain. Kayak gimana nih gampangnya? Rename columns. Rename columns kita bisa dengan ini namanya apa? DF ya, df3 dot columns. Nah, bisa kita ubah nih sama dengan nama-namanya apa sama apa gitu kan. Age, weight, habis itu life insert. Itu boleh nggak sih ngubah nama betul-betul berubah gitu ya? Boleh. Misalnya age tuh apa? Umur ya, apa usia. Weight itu apa? Gaji. Life insert. Ini tetap aja nggak apa-apa lah. Boleh diubah juga sih. Bebas aja. Lalu provinsi. Ini aja deh. Prof. Banten. Prof. Apa tadi namanya? Jakarta ya. Satu lagi. Prof. Apa tadi? Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kayak gini nih. Oke nih. Panel df3.columns ini. Oke. Kita kasih nama ya. Oke, kita kalau misalnya mau nggak mau ketikin df3.head, kita tinggal panggil ini aja deh. Jangan deh. Panggil aja. df3.head. Udah ubah belum namanya? Ini udahlah. Udah di sini ya. Kenapa juga? 2 kali. Nah, udah ubah lagi namanya semuanya kan. Kita bisa hapus ini ya. Hapus. Nah, ini setelah ini baru deh kita bisa pakai si ini nih. Si iterative imputer. df3. Namanya jangan lupa df3. Oke, udah bisa belum ya? Coba ya. Let's check. Ada yang nggak bisa juga. Kenapa nih? PF imputednya ya. Oh, why? Module pandas has no attribute data frame. Yang salah. Kok ini? PD data frame-nya salah. Apa yang salah ya? PD dot apa ini? Hmm, 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 hmm. Imputed columns that model panda has no attribute data frame. Oke, jadi DF imputed. Coba tadi yang ini. Itu machine learning ini gimana sih? Machine learning master di mana? Bukan ini ya. Tadi
One hot. Jadi kita mau pakai opsi iteratif kan? Tadi udah saya tutup ya kayaknya ya. Iteratif imputer, Python, Scikit. Nah, gampangnya sih kita tinggal ketikin ini juga bisa loh. Gimana coba? Googling yang paling cepat. Ah, ini aja kali. Udah, bisa nggak? Begini. Mungkin akan ketemu kah? Mungkin akan ketemu kah? Nah, ini kan PDF. Coba ya. Ini nih. Nah, kalau dokumentasi memang agak susah sih bacanya. Hmm, nah, kalau enggak bisa dengan kita gini nih. Model pandas has no attribute data frame. Nah, coba ya. Kenapa ini dia nggak mau? Columns. Nah, semua spesies sama tempat sedangkan perasaan lagi. Nah, coba ya. Coba kita searching nih. Oke. It means that the module you may think of it. Hah? Oke, data frame-nya itu ternyata harus diketikkan di F-nya. Oh my god. Ternyata masalah ketikan, guys. Oke. Nah, ini. Kayak gitu ya. Oke, dan tinggal kita coba df impute. Df imputed.head. Ah, semuain aja lah. Berarti totalnya 15 data kan? Oke, dan ya. Udah kasih semua ini ya. Jadi si umurnya Tawar Baga tadi berapa? Jadi 25,36 dengan menggunakan iteratif imputer nih. Hmm, Oke, jadi kalau untuk yang multivariate imputernya gimana nih? Coba ya. Oke, makasih ya. Kita dulu kita end dulu.